Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pelajaran bahasa Indonesia. Pada bagian ini kita udah masuk ke bab kedua, yaitu mengembangkan pendapat dalam eksposisi. Di pertemuan ini kita akan membahas tentang menginterpretasi isi teks eksposisi dan mengembangkan isi teks eksposisi. Oke, kita masuk yang bagian pertama, yaitu menginterpretasi isi teks eksposisi. Jadi yang akan kita bahas pertama di sini, kita akan mengidentifikasi tesis. Tesis itu sama dengan pendapat, argumen, dan rekomendasi dalam teks eksposisi. Jadi di sini ada tabel apa perbedaan antara tesis, argumen, dan rekomendasi dalam teks eksposisi. Untuk tesis atau pendapat ini sama dengan tema, ya. Ini dia tema atau judul dari suatu teks eksposisi. Contohnya di sini adalah narkoba berbahaya bagi generasi muda. Ini pendapat yang disampaikan. Kemudian untuk argumennya di sini, adalah penjelasan dari pendapat yang disampaikan. Misalkan di sini untuk pendapatnya tadi tentang bahaya narkoba bagi generasi muda. Jadi argumennya disampaikan di sini berarti menjelaskan tentang apa-apa saja bahaya narkoba bagi generasi muda. Kemudian efeknya apa aja. Terus generasi muda itu siapa aja itu. Kemudian untuk rekomendasi, ya, rekomendasinya berupa ini, ya. Generasi muda calon penerus itu seharusnya. Berarti rekomendasi ini adalah cara seharusnya kita kedepannya itu seperti apa biar tidak menggunakan narkoba seperti, atau saran, ya, atau kita seperti dalam bahasa sehari-hari itu sama dengan saran. Ya, itu dia rekomendasi. Jadi itu perbedaan antara pendapat, argumen, dan rekomendasi. Jadi antara pendapat, argumen, dan rekomendasi itu semuanya saling berkaitan. Oke, kita lanjut. Membedakan fakta dan opini. Untuk fakta dan opini ini rasa ibu kalian sudah tidak ini lagi. Fakta itu yaitu suatu peristiwa yang udah benar-benar terjadi, kejadiannya udah pasti. Kalau untuk opini yaitu suatu peristiwa yang kebenaran kejadiannya belum bisa dipastikan, bisa saja terjadi, bisa saja tidak, ya. Terus untuk fakta itu biasanya kejadian di masa lampau. Kalau opini itu biasanya kejadian yang terjadi di masa akan datang, makanya kejadiannya belum bisa dipastikan, atau bisa saja ia terjadi besok, bisa saja tidak. Ini di bawahnya adalah contoh kalimat fakta dan opini. Kalimat fakta contohnya, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia hingga tanggal 13 Mei 2013 mencatat ada 1.508 narapidana dan tahanan di Indonesia yang 51.899 orang diantaranya terkait kasus narkoba. Di sini kita lihat ada tanggal di sini. Berarti kejadian itu udah di masa lampau. Berarti udah benar-benar terjadi. Kemudian untuk kalimat opini, sebagai generasi muda, calon penerus perjuangan bangsa, sudah kita menyiapkan diri jadi generasi yang menjadi generasi yang berkualitas seharusnya. Ini seharusnya. Berarti kata seharusnya itu kan bisa saja diri kita siap, bisa saja diri kita tidak siap. Gitu. Terus yang kedua, mengembangkan isi teks eksposisi. Jadi yang nama mengembangkan di sini adalah menjabarkan, ya. Kalau menjabarkan berarti ada, kalau kemarin di teks observasi ada namanya gagasan pokok dan gagasan penjelas. Di sini juga sama, ada gagasan pokok dan gagasan penjelas. Bedanya di sini, gagasan pokok itu sama dengan tesis, ya, tesis. Sedangkan untuk gagasan penjelas itu sama dengan argumen, ya. Jadi contohnya di sini gagasan pokoknya, bumi saat ini sedang menghadapi berbagai masalah
lingkungannya. Series ini sama dengan gagasan pokok atau sama dengan pendapat atau sama dengan tesis. Kemudian untuk gagasan penjelasnya itu adalah gagasan yang menjelaskan tentang gagasan pokok atau kita sebut sebagai argumen. Berarti di sini dia menjelaskan tentang gagasan pokok. Terus yang lanjut, kita menyampaikan kembali gagasan dalam teks eksposisi dengan bahasa yang berbeda. Menyampaikan dalam eksposisi ini adalah dalam bentuk kalimat di dalam buku, ya, di dalam buku. Kemudian kita menyampaikan dengan bahasa yang berbeda. Berarti kalau dengan bahasa yang berbeda, ini dengan bahasa kita sendiri, versi kita, ya. Inti permasalahannya tetap sama, cuman gaya bahasanya yang dibedakan. Kalau dalam bentuk dalam eksposisi ini dia lebih formal, tapi kalau dengan bahasa yang berbeda ini sesuai dengan bahasa kita sendiri. Nanti kalian bisa baca sendiri apa perbedaan dari ini, mana kata-kata yang berbeda, mana yang tidak. Oke, itu tadi. Untuk tugas ini cari baca teks berjudul Pembangunan dan Bencana Lingkungan, ya. Kemudian datalah 3 kalimat fakta dan 3 kalimat opini, ya. Untuk wacananya ada di sebelah ini, nanti kalian baca. Kemudian cari kalimat fakta dan kalimat opini. Manakah contoh kalimat fakta dan opini? Ini ada yang di sini tadi, yang bagian ini. Oke. Nanti kalau kalian tidak paham atau kurang mengerti langsung chat ibu. Tugas biasa catatan dibuat di buku catatan bahasa Indonesia, kemudian difoto dan diupload di link Google Form. Oke, terima kasih.